Lelaki yang sedang menghunus keris ini bernama Sidik. Lelaki dari Magelang, Jawa Tengah ini salah seorang pecinta fanatik keris. Koleksi kerisnya 200-an bilah. Sidik mengaku kegemarannya mengumpulkan senjata genggam asli tanah Jawa ini lantaran terpesona oleh kemampuan para empu keris di masa silam. Setelah itu, terus saya, ya seperti itu, saya dititipin sama seseorang guru saya, kiai saya, bawa ini akhirnya dengan berdasarkan seperti itu, akhirnya kan saya terus mempunyai beberapa keris. Nah, mulai saat itu saya jadi senang, mempunyai jiwa senang keris gitu loh. Karena apa? Karena saya istilahnya itu lihat itu betapa hebatnya empu zaman dulu, karena mesin belum ada kok bisa membuat seperti itu. Nah, itu yang terpanggil saya untuk menyenangi keris-keris itu semua. Nah, setelah itu timbul keinginan saya itu, wah kasihan kalau barang-barang seperti itu yang tidak terbayar. Saya kok ingin merawat barang-barang seperti itu. Kekaguman membawanya pada usaha memburu keris. Berbagai tempat di Pulau Jawa sudah ia jelajahi. Sidik menyuruh ke pelosok-pelosok. Jalan menemu keris yang kerap tak terduga. Ya, kalau untuk istilahnya saya mencari, ya jelas saya kepengen sekali mencari, seneng mencari, tapi dalam arti mencari itu istilahnya yang powernya lebih tinggi sekalian kan gitu. Nah, memang kalau saya mencari juga mencari, cuman yang istilahnya yang tanpa diduga itu, kebanyakan yang tanpa diduga itu. Tak cuma warawiri kesana kemari, Sidik bahkan kerap menjalani laku ritual demi beroleh keris yang menjadi buruannya. Salah satu keris paling diidamkannya adalah milik Arya Penangsang, seorang adipati Jipang Panolan di masa kerajaan Demak di abad 16 silam. Sidik sampai bertirakat di makam sang adipati yang konon sakti mandraguna itu. Rupa-rupa pengalaman di luar nalar dialaminya. Yang paling kisahnya, yang paling mengerikan dan yang paling itu di Kadilangu. Waktu dimakannya Kanjeng Pangeran Adipati Heru Penangsang. Nah, itu di situ saya itu 3 malam di situ. Satu malamnya itu saya sampai dilempar keluar tembok itu. Akhirnya saya masuk lagi. Kedua ngelempar lagi, masuk lagi. Ketiga sampai terbentur maisannya itu. Nah, setelah maisannya saya terbentur maisan, akhirnya darah itu keluar pas mengenai pusara itu. Itu sudah saat di situ. Akhirnya seperti saya itu yang setengah sadar setengah enggak. Saya kebetulan langsung istilahnya itu ada seseorang yang memang agak tinggi besar, memang ya orangnya memang wibawanya minta ampun. Hanya saya dikasih pusaka itu. Nah. Sidik sudah kenyang dengan pengalaman macam begitu saat berburu keris-keris yang dianggapnya bertuah. Istilahnya ngelakoni ya. Niat saya mau ziarah ke Nyai Ageng Bagelen Purworejo, saya jalan kaki itu. Nah, akhirnya di jalan kalau nggak salah itu di Kerasak itu. Nah, itu saya dipanggil sama seseorang yang sudah sepuh dan pakainya kumal. Nah, pakainya kumal, akhirnya saya duduk di situ. Dia cuma di pinggiran jalan itu duduk, ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar, ya memberi nasihat segala. Akhirnya tolong ini dirawat ya, barang ini kenang-kenangan dari saya. Ya, apa saya bisa menemui Pak? Suatu saat saya yang akan menemui kamu, bukan kamu yang menemui saya, tapi saya yang akan menemui kamu. Sidik lantas terpanggil tanggung jawab untuk merawat semestinya, pun dengan laku ritual tertentu. Belakangan ada saja keris koleksinya dipinjam. Para peminjam juga banyak yang bukan orang sembarangan, pejabat misalnya. Si peminjam ingin kebagian perbawa sang keris. Kasihan kalau barang-barang seperti itu yang tidak terbayar. Saya kok ingin merawat barang-barang seperti itu. Nah, dengan saya mempunyai kebatinan seperti itu, akhirnya banyak sekali barang-barang yang datang ke tempat saya. Entah itu secara goib langsung datang saja sendiri, atau melalui orang-orang yang akan meninggal itu, termasuk guru-guru saya sewaktu dulu.
Keris sebagai sebuah karya cipta budaya itu mewakili identitas pemiliknya. Ada nilai falsafah filsafat yang sangat dalam di dalam dunia perkerisan dan mewakili identitas personalnya. Kemudian dia menjadi sebuah benda itu yang seolah-olah menjadi hidup atau dianggap hidup. Oleh karena itu, karena dianggap hidup, keris kemudian diperlakukan seperti manusia. Membersihkan keris disebut dengan istilah tidak nyuci, tapi jamasin keris. Yang jamas manusia. Warangka keris tidak disebut warangka, disebut sarung. Yang pakai sarung manusia. Keris itu senantiasa diberi bau wewangian, tidak untuk jin, tidak untuk setan, tidak. Tapi wewangian ini akan menghantarkan bahwa segala sesuatu yang wangi itu untuk mudah kita gauli. Dalam arti kita berinteraksi secara mudah. Kalau totalnya semua, kalau keris itu ya ratusan ya. Ratusan, cuman untuk saat sekarang memang banyak yang dipinjam sama orang-orang. Ya, banyak dipinjam sama orang-orang, entah itu ya dari pejabat-pejabat tinggi atau tertinggi negara, atau bahkan istilahnya pengusaha-pengusaha atau ulama-ulama itu kebanyakan baru sekarang pada dipinjam. Bagi mereka yang percaya, keris membawa tuah. Apalagi saya sampai megang, udah tahu ini aura ini adalah ini keris segar bikinan biasa kosong, dan ini memang benar-benar tua. Nah, satu, kedua, yang ketiga, ini aura ini jelek atau gimana, dan aura ini bagus, alhamdulillah saya bisa merasakan. Sebilah keris dan pengalaman di luar nalar demi mendapatkannya. Berangkat dari cerita tentang seorang sidik sang kolektor keris, boleh jadi kemudian menggiring pada wilayah mistis yang lengket di sebilah keris. Tinggal lagi persoalannya adalah kebebasan sesiapa untuk percaya atau tak percaya. Sama dengan batik, keris juga merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui Badan Dunia UNESCO. Keris mengandung unsur teknologi, seni, dan sejarah. Dari sudut pandang itu, keris merupakan benda warisan budaya yang bernilai tinggi. Warisan budaya adiluhung. Urusan pelestariannya mestinya lantas tiada boleh dilupa. Pemerintah, masyarakat, perorangan dapat ikut serta melestarikan ini, dan benda-benda artefak cagar budaya ini mestinya disimpan di museum agar fungsinya dapat bermanfaat setinggi-tingginya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, sosial budaya, bahkan pariwisata. Melestarikan keris tak sekadar menyimpannya di museum. Melestarikan juga masuk pada wilayah melanjutkan tradisi penciptaan sang keris. Di Besalen atau Padepokan Kerislah, kemudian harapan itu dititipkan. Meneruskan tradisi penciptaan, gitu. Oleh karena itu di sana juga harus ada Besalen, Mas. Besalen itu dapurnya keris itu untuk membuat keris secara tradisional. Mungkin Anda sudah ke sana dan sudah syuting, ya monggo nanti itu lihat bahwa kami harus membuat. Itu sebuah tanggung jawab, sebuah konsekuensi. Padepokan Keris Brojobuwono di Karanganyar, Jawa Tengah adalah salah satu penjuru untuk meneruskan tradisi penciptaan keris. Di sini, segala proses pembuatan keris dengan mengikuti cara-cara para empu keris masa silam juga dilakukan. Pamor keris merupakan salah satu bagian keris yang proses pembuatannya paling rumit. Teknik pembuatan pamor memerlukan ketelitian dan pengalaman dari pembuatnya. Dan untuk proses pembuatan pamor itu adalah prosesnya antara besi sama nikel dijadikan satu. Nanti itu dipanjangin, dipotong jadi 3, jadi satu lagi. Nanti dipanjangin, potong jadi 3, jadikan satu lagi. Untuk yang paling sulit dalam proses pembuatan pamor adalah penyatuan antara nikel sama besi. Itu kita harus membutuhkan suhu yang tepat, terus ketelitian dan rasa. Karena untuk sekarang kan untuk pengukuran suhu itu belum ada. Di sini belum punya. Jadi cuma feeling dan perasaan. Jadi itu yang membuat sulit. Membutuhkan pengalaman yang sangat panjang. Dan itu kalau tidak pas, nanti itu tidak bisa merekat jadi satu. Itu kalau dijadikan keris, nanti pamornya bisa retak. Nah, artefak itu adalah benda cagar budaya yang menurut Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2010,
itu pasal 5, 6, 8 menjelaskan apa itu Pak cagar budaya. Yaitu suatu benda yang telah berusia 50 tahun atau lebih dan mempunyai makna terhadap sejarah, pendidikan, dan seterusnya begitu. Dan dalam penjelasan pasal itu, antara lain yang disebut benda cagar budaya yang bergerak, artinya dapat dipindah-pindahkan, itu antara lain adalah keramik, batik, keris, gitu. Nah, ada keris di sana. Usaha melestarikan keris digarisbawahi oleh Prabu Kusumo, seorang petinggi keraton Yogyakarta. Bahkan untuk itu juga perlu melibatkan lembaga negara yang kompeten. Pelestarian ini bisa diteruskan oleh putra-putrinya, ya, seperti ini, sehingga jangan sampai luntur. Dan ini harus didorong terus dan terus untuk menciptakan satu karya yang lebih baik lagi. Sekarang sudah sangat baik, mungkin harus punya. Saya cuma berharap jangan mudah puas. Ini jangan mudah puas, tapi harus bisa membuat tidak hanya yang untuk high class, tapi dari yang menengah sampai yang tertinggi. Jadi buatlah seperti itu. Dan buatlah yang seperti yang zaman dulu. Dulu itu enteng. Nah, ini gimana caranya? Gitu. Tidak berat gitu. Nah, ini yang harus jadi tantangan gitu. Kenapa bisa seperti ini? Harus ada penemuan-penemuan baru. Ada kerjasama dengan misalnya dengan Badan Tenaga Atom Nasional, Batan. Ya, untuk unsur-unsurnya gimana, seperti apa, gimana. Soal sebilah keris menularkan perbawa bagi pemiliknya, atau segala cerita di luar nalar demi mendapatkan keris yang dipercaya ampuh adalah sebuah wilayah legenda. Wilayah lain lagi adalah betapa keris Indonesia merupakan hasil karya bermutu tinggi. Di sebilah keris ada unsur seni dan teknologi tempalogam yang melintasi zamannya. Hasil karya budaya yang sudah diakui dunia. Dan untuk alasan itu, keris mestinya terus dijaga.